Perkenalkan, nama saya Landry Berkam Kerubun. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Maluku Indonesia. Fakultas saya Ilmu Komputer dan program studi saya Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja komputer. Ya, jadi di sini pengertian dan cara kerja komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya kita pergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian kita pindahkan kepada mesin itu sendiri. Dan asal mulanya pengelola informasi hampir eksklusif terhubung dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer. Pengolah data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah electronic data processing atau EDP. Pengelola data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka kita diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Ya, di sini pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari kita memproses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentahan ke sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Dan alat-alat inilah yang kita gunakan untuk memasukkan data yang hendaknya diolah. Seperti halnya keyboard, difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan kita proses. Dan yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan kita proses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang namanya CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk kita memperbandingkan ALU dan juga mengontrol CU. Pada tahap ini, data yang masih mental tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian kita memproseskan oleh CPU, akan bisa kita cetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti kita menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lain. Sedangkan soft copy berarti kita menampilkan gambar secara visual melalui monitor atau proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Dan keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan. Storage device
dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk kita proses selanjutnya. Jadi data mentah yang telah kita proses tadi dapat kita simpan pada penyimpanan atau store device, agar nantinya kita bisa gunakan kembali sewaktu apabila ingin kita mencetak data tersebut. Pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika kita butuhkan untuk keperluan pengolahan data. Sebenarnya, pengolahan data ini tidak memiliki ujung yang terbukti dari informasi yang didapatkan dari data yang diolah sebelumnya. Masih bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.